Iya, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Iya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dan jangan berkeliaran di luar. Iya. Jadi kita mau mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu. Kiranya adik-adik sekolah minggu tetap tenang, duduk dengan rapi. Oke, kita bernyanyi. Sebelum memulai ibadah kita bernyanyi dulu sebuah lagu, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Iya, sukacitaku kini penuh. Oke, buat adik sekolah minggu, tenangkan hatinya. Kita mau beribadah. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 565, Las Rohaku Lau Memuji, ayat 1 dan 2. Las rohaku lau memuji, Dewata parolongi. Songon bunga nama gerbang, Dina binsarari. Arsak dosa hapor suhon, magodiban asini. Lasi rohana manotong, Lehon diau Tuhaki. Ayat 2 sambil berdiri. Sudah jadi-jadianmu, lautan langiti. Aka bintang dohot bulan, nang matani hari. Hau maladang nang harangan, rura dohot doloki. Saluhun namang enrehon, sangat pituhatai. Marilah kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Nah, sekarang kita akan memasuki pengertian dan pengamalan serta penghayatan doa Bapa Kami. Kemarin kita sudah siap untuk mempelajari tentang pengakuan iman. Pengakuan iman kita ada 3 pasal. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu adalah doa yang diajarkan siapa? Diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa ini diajarkan supaya murid-muridnya supaya bisa berdoa. Nah, sekolah minggu Gedung Johor sudah pada pandai berdoa bukan? Sudah. Luar biasa. Anak-anak HKBP Gedung Johor sudah pandai berdoa Bapa Kami. Nah, sekarang kita mari coba sama-sama kita mengucapkan doa Bapa Kami. Sama-sama kita berdoa mengucapkan doa Bapa Kami. Mari kita sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi semua kita sudah pandai berdoa tentang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa itu berdoa? Tahu enggak adik-adik sekolah minggu, tahu enggak apa artinya berdoa? Berdoa berarti kita sedang berbicara kepada Tuhan. Jadi kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan siapa? Dengan Tuhan. Nah, di dalam doa itu kita meminta, memohon dan memuji Tuhan, ya kan? Kalau pertama-tamanya kita harus memuji Tuhan. Nah, lalu kita mengutarakan apa? Isi hati kita, keinginan kita, lalu juga kita akan memuji Tuhan. Nah, coba kepada siapa kita berdoa? Nah, ini nggak boleh salah, ya kan? Nanti jangan-jangan kamu berdoanya sama hantu, ya kan? Berdoanya sama hantu. Tapi kita berdoa sama siapa? Berdoa kepada Allah Bapa, kepada Yesus Kristus, kepada Roh Kudus. Karena itulah Tuhan kita, kan udah kita pelajari Allah Tritunggal. Nah, jadi doa kita kepada Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, lalu kenapa kita berdoa? Kenapa kita berdoa? Kita berdoa karena Tuhan yang mengajarinya, ya kan? Karena apa? Karena Tuhan yang mengajari. Nah, kalau kita berdoa berarti kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang lemah, orang yang terbatas, dan banyak sekali kekurangannya. Maka dengan berdoa kita akan mengakui kekuasaan Tuhan. Kita perlu Tuhan menolong, membantu dan menyelamatkan kita. Untuk itulah kita berdoa. Nah, di dalam doa kita juga bersyukur. Nah, di dalam doa kita bersyukur, memuji Tuhan dan menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Nah, perlu juga karena apa kenapa kita berdoa? Karena kita ini segambar dengan Tuhan. Bayangkan, kita segambar dengan Tuhan, artinya kita itu menjadi sangat dekat kepada Tuhan. Kita seperti Tuhan. Nah, jadi bisa dekat sekali dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu sangat dekat, enggak jauh, hanya sejauh doa. Nah, coba kapan kita berdoa? Bangun tidur. Setiap saat, Tamal. Ya kan, kalau ada orang bilang katanya berdoa itu cuma 5 kali, ya kan? Kalau kita berdoanya kapan? Setiap saat. Terus setiap saat, di mana saja, kapan saja.
kalau kita nanti mau tidur kita juga Berdoa. bangun tidur kita berdoa. Mau sarapan Berdoa. pasti, kan anak-anak sekolah minggu kan pandai berdoa. Iya. Mau ke sekolah Berdoa. pasti, mau pulang juga Berdoa. Nah, jadi kita harus selalu berdoa kapan saja pun di mana saja. Setiap saat. Tetaplah berdoa. Di mana berdoa? Mesti di gereja? Tidak. Kita berdoa di mana saja, ya kan? Di kamar tidur, ya di tempat belajar, ya di rumah, ya di perjalanan, dimanapun kita harus berdoa. Iya. Lalu katanya doa kita itu doa Bapa kami, ya kan? Kenapa doa Bapa kami? Ya kan? Wah, inilah hebatnya kita ini kalau orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita berdoanya kepada Bapa kita. Jadi dekat. Kenapa? Karena Bapa kita itu menjadi Bapa kita di dalam Yesus. Nah, karena di dalam Yesus kita boleh memanggil Bapa itu menjadi Bapa. Allah itu menjadi Bapa kita. Abba artinya Bapa kita. Terus kenapa Bapa kita? Kenapa enggak Bapak sendiri? Nah, kalau kita menyebutnya Bapak kita, berarti waktu berdoa, doa kita enggak boleh egois. Kita juga harus berdoa untuk adik kita, berdoa untuk Bapak, berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, ya kan? Kamu doakan kan guru sekolah minggu supaya tetap baik, supaya tetap berhikmat mengajar sekolah minggu, supaya sehat-sehat, supaya jangan kena COVID, apa lagi. Nah, berarti kalau kita mengatakan doa Bapa kami, Bapa semua orang. Jadi doa kita pun tidak boleh doa yang egois hanya untuk kita sendiri. Nah, lalu kalau kita berdoa Bapa kami, artinya dengan kata Bapa kami itu supaya kita juga selalu mengingat orang lain. Nah, lalu kemudian kita begitu Bapa kami yang di surga, berarti Bapa kita itu di tempat yang maha kudus, di tempat yang mulia, agung, kudus, sehingga dalam berdoa harus sopan. Gak boleh garuk-garuk kepala sambil berdoa kan? Gak boleh. Nggak boleh colek-colek kawannya kan waktu berdoa, boleh nggak kakak? Nggak boleh. Iya, terus apa lagi nggak boleh waktu berdoa? Nggak boleh ngintip, nggak boleh ngupil, apa lagi? Ngapain lagi nggak boleh? Bisik-bisik. Nggak boleh bisik-bisik, tapi harus sopan karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Jadi berdoa itu harus sopan. Nah, doa Bapa kami itu terdiri dari 3 bagian. Ada 3 bagiannya. Bagian pertama alamatnya kepada Bapa kami yang di surga. Terus ada 7 permintaan. Nah, ada 7 permintaan dalam doa Bapa kami. Lalu doa penutup, pujian atau doksologi, dan yang terakhir ada penutup amin. Artinya amin, ya sesungguhnya doamu sudah didengarkan. Nanti minggu depan akan diajari apa itu permintaannya, ya kan? Ada berapa permintaan? 7 permintaan. Ini tugas sekolah minggu ya. Hari Minggu apa itu kira-kira di dalam doa Bapa kami? Ada 7 permohonan. 7 permohonan di dalam doa Bapa kami. Nah, sekarang marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Nya. Kita sama-sama mengikuti doanya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Nah, sekarang kita bernyanyi dipimpin kakak guru sekolah minggu kita. Oke adik-adik, kita lanjutkan lagi, kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Hebatlah Tuhan Yesus.
sekarang kita bangkit berdiri, kita melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala kita, karena kita akan memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita ikutilah doanya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan menghafalkan firman Tuhan yang sudah 3 minggu. 3 minggu kita berturut-turut ya kakak. Udah 3 minggu kita berturut-turut menghafalkan firman Tuhan dari Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pasti sudah pada ingat semua. Titus 3 ayat 5. Ya. Mari kita sama-sama mengucapkan firman Tuhan dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ini luar biasa. Pernah seorang bapak-bapak yang sebenarnya orang pandai, dia itu orang pintar, namanya Nikodemus. Dia bertanya malam-malam, datang ke rumah Tuhan Yesus kan, ditanya sama Tuhan Yesus, "Guru, bagaimana orang supaya diselamatkan?" Lalu Tuhan Yesus bilang, jikalau orang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan selamat. Tapi sebenarnya bingung nih Bapak Nikodemus ini. Kenapa dia bingung? Loh, gimana orang mau masuk lagi ke perut mamanya, kan begitu kan? Masa 2 kali lahir? Nah, maksud Tuhan Yesus adalah semua harus dilahirkan dari air atau dari baptisan. Nah, lahir, baptis, semua sekolah minggu kan sudah dibaptiskan, artinya sudah menjadi baru di dalam Kristus, menjadi orang yang sudah dibaharui. Tidak ada lagi kuasa dosa, tidak ada lagi kuasa maut, tidak ada lagi kuasa iblis, tetapi yang ada kuasa keselamatan daripada Kristus. Nanti jadi kalau ingat nanti kelahiran baru, ingatlah Bapak Nikodemus yang meminta pengertian dari Tuhan, harus dilahirkan kembali supaya memperoleh keselamatan. Mari kita sama-sama mengucapkan sekali lagi Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya, mari kita sama-sama berdoa, ikutilah doanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dipimpin kakak guru sekolah minggu kita. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengar bagaimana sikap dan menunjukkan jika kita berdoa kepada Tuhan. Maka kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Nah, sekarang marilah bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi lagi dipimpin kakak guru sekolah minggu kita. Iya, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, hatinya, dan dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah tongkat bagi kehidupan kita. Untuk itu kita bernyanyi, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekarang kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus sahabat kami, sekarang kami mendengarkan firman. Kiranya firman-Mu ini benar-benar menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami, supaya kami semakin mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan kami Engkau kuatkan dalam melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus sahabat kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita membaca firman Tuhan. Nanti Amang baca dari pertama, terus kakak-kakak guru sekolah minggu sebelah kanan Amang, terus
sebelah kiri Amang, dan nanti terakhir sama-sama kami membaca dari Kisah Para Rasul, ya, buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 14 sampai ayat 18. Sekali lagi ya, Amang bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ayat 18. Nanti Amang baca ayat 14, kakak guru sekolah minggu sebelah kanan Amang ayat 15, sebelah kiri ayat 16. Karena panjang ini nanti sendirian Amang nanti baca 17, nanti bareng-bareng ayat 18. Siapkan Alkitabmu ya nak. Kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, bareng-bareng. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, tahu nggak sekarang hari apa? Sekolah minggu. Hari apa? Pasti lupa kan, sekarang hari Pentakoste. Sama-sama, hari Pentakoste atau hari ke-50. Disebut hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kubur, maka pada hari ke-50, hari ke-50 yaitu hari Pentakoste atau hari pencurahan Roh Kudus. Tapi ada lagi loh yang penting kakak-kakak. Sebenarnya sekarang kita sedang merayakan apa? Tahu nggak? Tahu nggak apa sekarang kita rayakan? Sebenarnya gereja sekarang sedang berulang tahun, kan gitu. Sebenarnya gereja di dunia ini sedang berulang tahun. Karena gereja lahir, pertama sekali gereja itu lahir waktu pencurahan Roh Kudus. Jadi yang pertama sekali dibaptis pada saat itu adalah 3.000 orang, bayangkan. Yang dibaptis itu ada 3.000 orang. Maka sekarang sebenarnya peringatan hari lahirnya gereja. Di mana pertama sekali gereja itu berdiri? Di mana? Di Yerusalem, yaitu di mana? Di Yerusalem, yaitu pada saat turunnya Roh Kudus. Nah, pada waktu itu, pada waktu hari ke-50 itu sebenarnya orang-orang dari segenap penjuru bumi, dari mana-mana sedang pada datang mudik, nah, gitu. Seperti mudik. Kenapa mereka mudik? Karena akan merayakan hari Paskah. Jadi semua orang-orang Israel di perantauan, semua orang-orang yang percaya kepada Allah datang ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, waktu itu murid-murid juga. Berapa orang murid-murid di situ? Berapa? 11. Kenapa 11? Kenapa 11? Bukankah murid-murid Tuhan Yesus ada 12? Kemana satu orang lagi? Dia, iya betul kakak guru sekolah kita.
dia sudah bunuh diri. Siapa itu? Judas Iscariot. Judas. Kenapa dia bunuh diri? Karena dia sudah menjual Tuhan Yesus. Iya, dia jual Tuhan Yesus. Bayangkan masa gurunya Tuhannya dijual 30 keping perak. Aduh. Nah, jadi kamu jangan menjual imanmu karena uang, ya kan? Nah, jadi pada saat itu ke-11 murid-murid ini sedang berkumpul berdoa sebagaimana Tuhan telah perintahkan kepada mereka supaya mereka berkumpul dan berdoa. Nah, mereka sedang berdoa. Tiba-tiba datanglah angin kencang berembus. Datanglah angin. Tiupan angin yang sangat kencang. Ya kan takut kan kalau angin kencang. Anginnya sangat kencang. Nah, tiba-tiba datanglah api, bola-bola api. Datang api dan hinggap semua ke kepala para murid-murid ini yang ke-11 orang. Nggak terbakar. Iya, ada api. Kenapa ada api? Rupanya Roh Kudus itu berbentuk api Roh Tuhan. Makanya api itu menghinggapi segenap murid-murid. Semua orang tercengang pada bingung. Ada apa? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa angin kencang? Kenapa tiba-tiba ada bola-bola api seperti itu yang hinggap di atas kepala para murid-murid? Rupanya Roh Tuhan, Roh Kudus hinggap kepada para murid. Lalu mereka tiba-tiba berbicara, bergulusulalya. Mereka masing-masing berbicara. Dan semua orang jadi bingung. Mereka berbicara yang namanya bahasa roh. Mereka berbicara. Lalu mereka jadi bingung. Karena pada saat itu ada banyak bangsa-bangsa yang berkumpul di situ. Nah, coba baca, lihat di dalam Alkitab kita ini. Ternyata pada saat itu orang-orang yang berkumpul yang datang ke situ terdiri dari banyak sekali bangsa-bangsa. Kalau ada yang mengatakan sebenarnya mereka itu ada 60 bahasa, ada 60 suku bangsa. Tapi di dalam Alkitab kita ini kita baca di dalam ayat 9 yang hadir di situ, ayat 9 sampai ayat 12 itu kita baca di situ orang-orang berkumpul. Ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Pirgia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene dan pendatang dari Roma, baik Yahudi yang penganut agama Yahudi dan orang Kreta, orang Arab. Nah, itulah yang berkumpul di situ. Mereka bingung, loh, mereka ini kok berbicara dalam bahasa kita? Bingung mereka. Mereka yang 11 orang ini jadi pandai berbahasa yang dimengerti oleh berbagai-bagai bangsa dan bahasa. Bukankah mereka ini orang Galilea? Kenapa mereka jadi pandai berbahasa Arab? Kenapa mereka jadi berbahasa Mesir, berbahasa Mesopotamia dan lain sebagainya? Semua jadi bingung. Hebat ini luar biasa. Rupanya Roh Kudus memampukan mereka untuk mengerti berbagai-bagai bahasa. Berarti kalau turun Roh Kudus, berarti orang-orang menjadi saling mengerti, saling memahami. Nggak ada lagi miskomunikasi, tetapi sama-sama mengerti. Nah, tapi orang-orang jahat mengatakan begini, orang ini sudah mabuk katanya. Karena mereka kan berbahasa roh. Lalu ada orang mengatakan, sudah mabuk orang ini. Mabuk katanya. Lalu berdirilah tadi ke-11 murid-murid Yesus ini. Berdirilah mereka tampil. Mereka tidak lagi takut karena mereka sudah menerima Roh Kudus. Kalau kemarin mereka masih sembunyi-sembunyi, berondok-berondok, takut. Petrus juga takut kepada satu orang perempuan. Kalau hari ini mereka enggak takut. Mereka berdiri di hadapan beribu-ribu orang. Bayangkan, kalau kemarin mereka masih takut-takut, kalau malam-malam mereka kunci pintu, kunci jendela, ditambahi lagi kunci-kuncinya karena mereka takut. Sekarang karena Roh Kudus sudah datang,
mereka tidak takut. Tampillah mereka berdiri semua, tidak takut dibunuh, tidak takut lagi dilempari, tidak takut lagi dihujat, tapi mereka berdiri. Dan Petrus tampil di antara mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang, mana mungkin orang mabuk jam 9, ya kan? Jam berapa? Jam 9 pagi. Mana Masih mungkin pagi. orang mabuk jam 9 pagi? Kalau orang itu bilang tadi, orang ini sudah mabuk anggur manis. Mana ada, biasanya orang mabuk itu malam, nggak ada pagi-pagi jam 9. Orang masih baru sarapan, ya kan, baru mau kerja, masa terus minum anggur manis untuk mabuk-mabukan. Nah, itulah yang dibilang Petrus di sini, bahwa mereka tidaklah mabuk. Sangkamu kami ini mabuk, ini masih jam 9, kami bukan mabuk. Tapi ini terjadi sebagaimana telah dinubuatkan oleh Nabi zaman dahulu. Ini udah lama sebenarnya, bahwa Nabi itu sudah mewartakan akan terjadi pencurahan roh melalui tadi di dalam firman yang kita baca, Nabi Joel. Ya, Nabi Joel sudah mengatakan itu, bahwa nanti aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak laki-lakimu dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan melihat mimpi. Nah, itu dikatakan oleh Petrus di sini. Ini sudah dinubuatkan. Jadi bayangkan kalau ternyata mereka menerima Roh Kudus, datang angin kencang, tiupan angin yang kencang, dan datang lagi api, bola-bola api yang hingga kepada rasul-rasul itu sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu, bahwa Allah akan mencurahkan rohnya. Nah, lalu Petrus bercerita tentang Yesus yang mereka bunuh. Yang membunuh Yesus siapa? Orang Yahudi. Yang membunuh Yesus itu orang Yahudi, Farisi, dan Saduki, dan juga para imam-imam mereka Farisi. Mereka bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Lalu Petrus menjelaskan, ketika Yesus ditangkap, disalibkan, dan akhirnya menjadi mati karena sudah disalibkan, lalu dikuburkan. Hari ketiga dia bangkit, dan akhirnya selama 40 hari dia bersama-sama dengan murid-murid. Lalu kemudian pada hari ke-40-nya Tuhan Yesus naik ke surga. Kita rayakan kemarin kan? Kita merayakan Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu kemudian dia berjanji akan mengutus Roh Kudus, dan itulah yang terjadi kepada murid-murid. Datanglah Roh Kudus. Ternyata orang-orang yang mendengar itu, kakak-kakak, iya kan, Bang Hengki, orang-orang yang mendengar itu terenyuh perasaannya. Jadi teringat mereka kepada Tuhan Yesus, dan mereka akhirnya menjadi apa? Mereka akhirnya jadi bertobat dan menerima dirinya, dibaptis 3.000 orang. Itulah. Jadi sekarang kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi kalau sudah dicurahkan Roh Kudus, kita akan diberi kemampuan untuk bernubuat. Kita berbicara bahasa roh sehingga kita saling memahami dan saling mengerti. Nah, oleh karenanya sekolah minggu Gedung Jor akan menerima Roh Tuhan sehingga menjadi sepaham. Biarpun berbeda-beda bahasa, tetapi menjadi satu semuanya. Biarpun berbeda-beda kampungnya, dari sukunya, bangsanya, tetapi menjadi satu di dalam Yesus. Kita menjadi saudara. Kita semua menjadi saudara di dalam Yesus. Jadi kita harus saling merangkul, nggak ada percecokan, tapi saling mengasihi, saling mengerti. Tidak ada kesalahpahaman kalau ada Roh Tuhan. Nah, jadi apa buah-buah roh? Coba
buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Kita akan sama-sama lihat dulu apa kata firman Tuhan. Galatia 5 ayat 2. Ini nanti menjadi bagian daripada anak-anak Tuhan yang sudah menerima roh Tuhan. Mengatakan Galatia 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah nanti buah-buah roh bagi anak-anak Tuhan yang selalu dipenuhi Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, pada hari pencurahan Roh Kudus ini kami menerima roh Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan. Roh Tuhan akan menuntun, membimbing, mengajari kami apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, supaya di dalam diri kami ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan semua buah-buah roh, dan penuh dengan kebaikan akan Tuhan karuniakan bagi kami. Kiranya roh-Mu Tuhan ada di dalam diri kami, anak-anak-Mu. Dalam Yesus sahabat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita bernyanyi dipimpin kakak guru sekolah minggu kita dan menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah yang sedang ikuti ibadah, diharapkan semua boleh menerima Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Kita akan melanjutkan ibadah kita bernyanyi lagu Marolo Polop Tondiki sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang berkuasa, yang maha kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakoste, salam sehat, Tuhan memberkati.